Di lorong Stadion Chiang Mai Hall, Thailand, suasana mencekam. Seluruh pemain timnas voli putri Indonesia berbaris dengan wajah tegang. Sorot mata para supporter yang hadir menggantung harapan besar pada satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi, sang kapten, sang bomber utama. Namun, ada keanehan, Megawati duduk di bangku cadangan, tak mengenakan jersey utama. Pelatih kepala, Coach Raka, berdiri membelakanginya, sibuk dengan clipboard. Publik mendadak gaduh di media sosial, menanyakan satu hal, kenapa Mega tidak main. Malam sebelum pertandingan, suasana di hotel tempat tim menginap terasa dingin dan sunyi. Di lantai 8, kamar Megawati menjadi pusat perhatian setelah terdengar suara diskusi keras dari dalam. Rupanya, Megawati dan Coach Raka terlibat percakapan panjang yang tidak berjalan mulus. Beberapa saksi menyebut, Mega mempertanyakan formasi baru yang disiapkan tanpa dirinya di posisi utama. Ia merasa sudah memberikan kontribusi maksimal selama turnamen, dan tiba-tiba disingkirkan tanpa alasan yang jelas. Coach Raka tetap pada pendiriannya. Ia berdalih bahwa tim butuh pola serangan baru agar tidak mudah dibaca lawan. Kita tidak bisa bergantung terus pada satu orang, ucapnya dengan nada tegas. Mega merasa argumentasi itu tidak masuk akal. Bagi dia, sebagai kapten tim, ia berhak tahu alasan jelas mengapa ia harus dikesampingkan di laga krusial. Tapi Coach Raka menolak berdebat lebih jauh. Ia meninggalkan kamar dengan wajah dingin. Pagi harinya, Megawati tetap ikut latihan ringan dan briefing tim. Namun raut wajahnya menyiratkan kegundahan. Rekan satu tim pun merasakan ada jarak. Biasanya, Megawati menjadi penggerak semangat, kini ia lebih banyak diam. Ia menjalankan semua instruksi, tapi tanpa semangat yang membara seperti biasa. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari perjalanannya di timnas? Di sela latihan, asisten pelatih, Coach Adi, mencoba menghiburnya. Ia tahu, Mega sedang terluka. Namun, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Segala keputusan berada di tangan pelatih kepala. Ia hanya bisa berpesan, kamu tetap pemain terbaik kami. Ingat itu. Mega tersenyum, tapi senyum itu tak mampu menyembunyikan rasa kecewa yang dalam. Kabar tentang konflik internal pun mulai bocor keluar. Seorang staf hotel tanpa sengaja membocorkan insiden malam itu ke media lokal. Berita pun menyebar cepat, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Wartawan mulai mengejar pernyataan dari para ofisial tim. Tapi semuanya memilih bungkam. Mereka hanya berkata bahwa tim sedang fokus pada pertandingan. Saat waktu makan siang, Megawati memilih duduk sendiri di pojok ruang makan. Ia menatap kosong ke piringnya yang belum tersentuh. Rekan setimnya, Rani, mendekat dan berkata pelan, kamu masih kapten kami, Mega. Apapun yang terjadi, Mega mengangguk pelan. Ia tahu dukungan itu tulus, tapi ia juga tahu bahwa kekuatan individu seringkali tidak cukup melawan keputusan sistem. Beberapa jam menjelang pertandingan, Mega menuliskan satu kalimat di catatan pribadinya, kesempatan bukan selalu datang, tapi jika datang dan diambil orang lain, apa aku masih berguna? Ia menutup buku kecil itu dan bersiap mengenakan seragam cadangan. Tanpa selempang kapten, tanpa embel-embel. Di ruang ganti menjelang kick-off, suasana kaku. Coach Raka memberi arahan panjang, tapi sebagian pemain hanya mendengar setengah hati. Mereka tahu, laga ini akan sulit. Tidak hanya karena lawan kuat, tapi karena tim sedang tidak utuh. Mega duduk diam, memandangi sepatu bolanya. Ia masih berharap, walau kecil, untuk diberi kesempatan. Saat satu persatu pemain dipanggil ke lapangan, Mega tetap tinggal di bangku belakang. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri untuk memberi semangat kepada mereka yang bermain. Mainlah sebaik mungkin, katanya lirih. Kalimat itu terdengar, seperti doa, juga seperti salam perpisahan dari seorang pejuang yang tersingkir. Peluit pertama ditiup. Pertandingan dimulai tanpa kehadiran Megawati di lapangan. Tapi bagi jutaan penonton yang tahu ceritanya, pertandingan sesungguhnya baru saja dimulai, bukan di lapangan, tapi di balik layar konflik, strategi, dan pengkhianatan halus yang merobek semangat sebuah tim. Sedang dalam kondisi kurang fit, yang lain menduga ada tekanan dari sponsor atau politik internal timnas. Namun tak satu pun pernyataan resmi keluar dari federasi. Semuanya menjadi teka-teki. Pertandingan pun dimulai. Serve pertama dilakukan oleh tim Indonesia, namun permainan tampak goyah sejak awal. Vietnam dengan cepat mengambil alih ritme,
mencetak poin demi poin. Tanpa kehadiran Megawati, serangan Indonesia tumpul, dan defense terlihat porak-poranda. Coach Raka tetap tenang di pinggir lapangan, tak menunjukkan tanda-tanda akan mengganti strategi. Mega terus memperhatikan permainan, matanya tak pernah lepas dari bola. Sesekali ia berbisik ke pemain cadangan lain, memberi saran teknis. Meski tak bermain, ia tetap menunjukkan dedikasi sebagai pemimpin tim. Namun, hatinya teriris setiap kali melihat bola jatuh tanpa perlawanan dari rekan-rekannya. Ia tahu, ini bukan salah mereka, tapi strategi yang salah. Di akhir set pertama, Indonesia kalah telak 11-25. Wajah pemain Indonesia lesu. Di bangku cadangan, Mega berdiri, menepuk tangan memberikan semangat. Coach Raka memanggil seluruh pemain untuk evaluasi cepat. Namun, nama Mega tetap tidak disebut dalam instruksi. Ia kembali ke bangkunya dengan napas berat. Wartawan yang meliput pertandingan mulai menulis headline, di mana Megawati, timnas tanpa kapten, dan kekalahan tanpa bomber utama. Sorotan mulai tajam mengarah pada Coach Raka. Tapi pelatih itu tetap bungkam. Ia percaya pada keputusannya, meskipun seluruh dunia mulai mempertanyakannya. Sementara itu, Mega membuka botol airnya, meneguk sedikit, lalu menatap ke arah tribun. Ia melihat seorang anak kecil memegang poster bergambar dirinya. Senyum anak itu membuat hatinya hangat. Ia berjanji dalam hati, jika diberi kesempatan, ia akan bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk semua yang percaya padanya. Di sela latihan, asisten pelatih, Coach Adi, mencoba menghiburnya. Ia tahu, Mega sedang terluka. Namun, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Segala keputusan berada di tangan pelatih kepala. Ia hanya bisa berpesan, kamu tetap pemain terbaik kami. Ingat itu. Mega tersenyum, tapi senyum itu tak mampu menyembunyikan rasa kecewa yang dalam. Kabar tentang konflik internal pun mulai bocor keluar. Seorang staf hotel tanpa sengaja membocorkan insiden malam itu ke media lokal. Berita pun menyebar cepat, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Wartawan mulai mengejar pernyataan dari para ofisial tim. Tapi semuanya memilih bungkam. Mereka hanya berkata bahwa tim sedang fokus pada pertandingan. Saat waktu makan siang, Megawati memilih duduk sendiri di pojok ruang makan. Ia menatap kosong ke piringnya yang belum tersentuh. Rekan setimnya, Rani, mendekat dan berkata pelan, kamu masih kapten kami, Mega. Apapun yang terjadi, Mega mengangguk pelan. Ia tahu dukungan itu tulus, tapi ia juga tahu bahwa kekuatan individu seringkali tidak cukup melawan keputusan sistem. Beberapa jam menjelang pertandingan, Mega menuliskan satu kalimat di catatan pribadinya, kesempatan bukan selalu datang, tapi jika datang dan diambil orang lain, apa aku masih berguna? Ia menutup buku kecil itu dan bersiap mengenakan seragam cadangan. Tanpa selempang kapten, tanpa embel-embel. Di ruang ganti menjelang kick-off, suasana kaku. Coach Raka memberi arahan panjang, tapi sebagian pemain hanya mendengar setengah hati. Mereka tahu, laga ini akan sulit. Tidak hanya karena lawan kuat, tapi karena tim sedang tidak utuh. Mega duduk diam, memandangi sepatu bolanya. Ia masih berharap, walau kecil, untuk diberi kesempatan. Saat satu persatu pemain dipanggil ke lapangan, Mega tetap tinggal di bangku belakang. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri untuk memberi semangat kepada mereka yang bermain. Mainlah sebaik mungkin, katanya lirih. Kalimat itu terdengar seperti doa, juga seperti salam perpisahan dari seorang pejuang yang tersingkir. Peluit pertama ditiup. Pertandingan dimulai tanpa kehadiran Megawati di lapangan. Tapi bagi jutaan penonton yang tahu ceritanya, pertandingan sesungguhnya baru saja dimulai, bukan di lapangan, tapi di balik layar konflik, strategi, dan pengkhianatan halus yang merobek semangat sebuah tim. Kemenangan atas tim papan bawah Turki memang membawa angin segar bagi Eza Cibasi, tapi bukan berarti semua badai telah reda. Di ruang ganti, suasana justru lebih dingin daripada biasanya. Pelatih Ferhat tampak tegang, tak memberikan banyak pujian seperti lazimnya usai pertandingan. Ia tahu, publik belum melupakan kekalahan telak dari Fenerbahce beberapa pekan lalu, dan sorotan soal keputusan mencadangkan Megawati masih jadi pembicaraan media. Megawati duduk di bangkunya sambil membuka sepatunya perlahan. Matanya menatap kosong ke lantai, memikirkan komentar pelatih sebelum pertandingan tadi. Meskipun akhirnya ia dimainkan dan tampil baik, hatinya masih terasa tercekat. Ada perasaan bahwa kepercayaan terhadap dirinya belum pulih sepenuhnya,
bahwa ia sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan, dicadangkan bukan karena cedera, tapi karena diragukan. Beberapa pemain mendekatinya, memberi selamat atas performa apiknya. Namun, Megawati tahu, sebagian besar dari mereka juga tak bisa sepenuhnya jujur. Tim ini bukan hanya soal kerjasama di lapangan, tapi juga penuh politik dan persaingan. Ia merasakan ada beberapa mata yang masih memandangnya dengan curiga, seperti sedang menunggu kesalahan kecil yang bisa dijadikan bahan tuduhan baru. Di tengah semua itu, salah satu asisten pelatih mendekatinya dan berbisik, "Kamu tahu, tadi itu pertandingan penentu. Kalau kamu tampil jelek, kamu bisa benar-benar dikeluarkan dari daftar starter sampai akhir musim." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia harapkan. Megawati hanya mengangguk pelan, seolah sudah siap dengan kemungkinan terburuk sejak jauh hari. Keesokan harinya, media sosial kembali ramai. Kali ini, sebagian besar netizen membela Megawati. Banyak yang menyayangkan pencadangan saat laga melawan Fenerbahce, apalagi setelah penampilannya semalam terbukti memukau. Tagar-tagar Megawati starter sempat trending di Turki dan Indonesia, membuat klub pun tak bisa lagi mengabaikan tekanan publik. Pelatih Ferhat diundang untuk sebuah wawancara eksklusif di salah satu kanal olahraga terkemuka. Dalam wawancara itu, ia ditanya langsung, "Apakah Anda menyesal tidak memainkan Megawati saat melawan Fenerbahce?" Dengan wajah datar, ia menjawab, "Itu keputusan taktik. Dan saya pelatih, bukan komentator. Saya tidak bermain untuk penyesalan." Jawaban itu memicu debat besar-besaran di kolom komentar. Megawati yang menonton wawancara itu dari asrama tim hanya menghela napas. Ia tahu pelatih tidak akan pernah mengakui kesalahan. Tapi yang lebih penting sekarang, ia harus tetap membuktikan diri lewat performa. Setiap set, setiap poin, kini bukan hanya soal kemenangan tim, tapi juga harga dirinya sebagai atlet profesional dari tanah air. Hari-hari berikutnya, Megawati makin fokus di latihan. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Pelatih kebugaran bahkan mencatat lonjakan intensitas latihannya yang melebihi standar. Ia tidak lagi bicara banyak di ruang ganti. Ia hanya membiarkan smash-nya berbicara di lapangan, membelah blok lawan seperti kilatan amarah yang selama ini ditahannya. Di satu sisi, tim mulai memperlihatkan kekompakan lagi. Namun di sisi lain, tensi antara Megawati dan pelatih Ferhat makin terlihat jelas. Mereka jarang berbicara langsung. Saat briefing, Megawati hanya mendengarkan, mencatat, lalu berlalu. Tidak ada lagi pujian, tidak ada kehangatan. Yang ada hanya hubungan profesional yang kaku dan penuh batas. Dan di tengah badai itu, undangan dari tim nasional Indonesia datang, membuka pintu baru yang akan membuat Megawati harus mengambil keputusan besar, tetap bertahan di Turki dengan segala ketegangan, atau pulang dan membawa nama harum di tanah air yang selalu mencintainya tanpa syarat. Seisi stadion Galatasaray malam itu tak lagi ramai oleh suara dukungan, melainkan oleh detak jantung para supporter yang menahan napas. Pertandingan leg kedua semifinal Piala Turki mempertemukan Eczacıbaşı dengan Fenerbahce, dan semua sorotan tertuju pada satu nama, Megawati Hangestari. Setelah dicadangkan dan dicibir, kini ia kembali sebagai starter. Sebuah keputusan pelatih yang sempat menuai tanda tanya, namun seketika dijawab dengan sebuah smash keras yang membuka poin pertama timnya. Dentuman bola ke lantai seperti memecah trauma pertandingan sebelumnya, dan Megawati berdiri tegak, menyeringai ke arah net. Fenerbahce yang digawangi beberapa pemain asing papan atas terlihat waspada. Mereka paham, pemain asal Indonesia ini bukan tipe yang bisa diremehkan dua kali. Dalam set pertama, Megawati menjadi poros permainan Eczacıbaşı. Ia tak hanya mencetak angka lewat spike dan blok, tapi juga menciptakan aura percaya diri yang menular ke rekan-rekannya. Set tersebut dimenangkan Eczacıbaşı 25-22, dengan Megawati mencatat 7 poin. Komentator Turki mulai mengubah nada suara mereka, dari ragu, menjadi kagum. "Kita menyaksikan kebangkitan Megatron," ucap salah satu dari mereka. Set kedua berlangsung lebih panas. Fenerbahce berusaha keras menutup ruang gerak Mega, menempatkan dua bloker di setiap serangan. Namun justru dalam tekanan itulah Megawati menunjukkan kejeniusannya. Ia mulai memainkan tip ball, umpan pendek, bahkan pakai spike yang mengecoh seluruh barisan belakang lawan. Pelatih Fenerbahce beberapa kali berdiri dari kursi, memberi instruksi panik. Namun Eczacıbaşı sudah berada di atas angin, memenangkan set kedua dengan skor 26-24. Megawati mencetak total 15 poin hanya dalam 2 set.
Namun kemenangan tak diraih dengan mudah. Set ketiga Fenerbahce bangkit, dan Megawati sempat terlihat kelelahan. Fisiknya diuji, begitu pula emosinya. Seorang pemain lawan tampak sengaja menjegalnya saat mendarat, menyebabkan Mega terjatuh dan lututnya berdarah. Wasit tak meniup peluit, memancing amarah para pendukung Esa Chibasi. Namun Megawati bangkit tanpa mengeluh. Ia tak mau pertandingan besar ini ternoda oleh drama. Ia menyeka darah di lututnya, lalu kembali ke lapangan seolah tak terjadi apa-apa. Set keempat menjadi babak penentuan. Skor sementara 2-1 untuk Esa Chibasi. Di tengah tekanan, Megawati justru bermain lebih tenang dan efisien. Setiap bola yang datang padanya diolah dengan presisi. Ia bahkan mencatat 3 servis berturut-turut yang membuat supporter Esa Chibasi bergemuruh. Di bangku cadangan, pelatih Esa Chibasi mengangguk puas. Ini bukan hanya kemenangan dalam pertandingan, tapi pembuktian karakter. Seorang pemain yang sempat dicadangkan, kini menjadi pahlawan utama. Di titik match point 24-23, semua orang berdiri. Megawati maju ke depan net, mata menatap tajam ke arah setter. Saat bola diangkat tinggi, ia meloncat dengan seluruh sisa tenaga. Pukulan kerasnya menghantam lantai Fenerbahce, mengakhiri pertandingan dengan dramatis. Seluruh tim memeluknya. Air mata mengalir di pipi Megawati, namun bukan karena luka di lututnya, melainkan karena luka di hatinya yang akhirnya sembuh. Di ruang konferensi pers usai pertandingan, jurnalis menanyakan kepada pelatih Esa Chibasi alasan mengapa Megawati dicadangkan di laga sebelumnya. Pelatih hanya tersenyum dan menjawab, terkadang emas perlu dikubur sebentar untuk tahu seberapa berharganya ketika ditemukan kembali. Megawati yang duduk di sampingnya tak berkata banyak. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Saya bermain bukan untuk membuktikan apapun. Saya hanya tak ingin mengecewakan orang-orang yang percaya pada saya." Media sosial meledak. Tagar-tagar Megatron Back menjadi trending. Para fans dari Indonesia dan Turki bersatu dalam pujian. Di antara ribuan komentar, ada satu yang menarik perhatian Megawati. Seorang remaja perempuan dari Makassar menulis, "Kak Mega, aku juga sempat dicadangkan dari tim voli sekolah. Tapi aku belajar dari kakak, diam, latihan, dan buktikan. Sekarang aku jadi kapten." Megawati tersenyum. Itu lebih dari cukup baginya. Kemenangan malam itu tak hanya membawa Esa Chibasi ke final, tapi juga mengangkat kembali harga diri seorang atlet perempuan Asia di tanah Eropa. Ia bukan lagi pemain yang hanya disebut-sebut karena asal negara atau nama belakang. Ia kini dikenal karena kelasnya di lapangan. Dan darah yang menetes dari lututnya malam itu menjadi saksi bahwa dalam dunia olahraga, dedikasi dan tekad adalah bahasa yang paling universal. Suasana stadion malam itu penuh haru. Liga musim itu resmi berakhir, dan Esa Chibasi Fitra hanya mampu finish di posisi ketiga, jauh dari ekspektasi para penggemar. Tapi Megawati Hangestari berdiri tegak di tengah lapangan, menerima penghargaan sebagai salah satu outside hitter terbaik musim ini. Meski tidak menyabet top skor seperti yang diprediksi awal musim, Megawati membuktikan bahwa ia bukan sekadar sensasi media, tapi pemain penting dengan dedikasi dan ketahanan luar biasa. Di ruang ganti, suasana bercampur aduk. Beberapa pemain tampak kecewa, namun yang lain justru lega musim berakhir. Megawati duduk diam, menatap sepatu volinya yang sudah penuh goresan. "Ini belum akhir," gumamnya pelan. Ia tahu, kegagalan musim ini bukan titik henti, tapi awal dari pembuktian selanjutnya. Ia membuka ponselnya, ada puluhan pesan dukungan dari fans Indonesia yang terus percaya padanya, bahkan ketika ia dicadangkan dan diragukan. Pelatih Miguel masuk dan meminta seluruh pemain berkumpul. Dalam pidato singkatnya, ia menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pemain. Namun saat matanya bertemu dengan Megawati, ia terdiam sejenak. "Saya belajar banyak musim ini," ucapnya, termasuk bahwa semangat dan etos kerja tak bisa diukur hanya dari statistik. Ia menepuk bahu Megawati dengan tulus. Pengakuan kecil itu terasa lebih bermakna dari semua sorakan di tribun. Keesokan harinya, rumor mulai berhembus bahwa Megawati tengah dilirik klub-klub besar lain, termasuk dari Liga Italia dan Jepang. Namun manajemen Esa Chibasi justru menawarkan perpanjangan kontrak. Tawaran itu jadi perdebatan di meja agen Megawati, sebab ini bisa jadi langkah krusial bagi karirnya. Di balik ketenaran, Megawati masih anak muda yang harus menentukan masa depannya sendiri dengan segala tekanan yang ada. Di sela-sela keraguan,
Megawati menyempatkan diri mengunjungi pelatih pribadinya di Indonesia lewat panggilan video. Suaranya lelah tapi matanya masih penuh semangat. Saya gagal jadi top skor, coach. Tapi saya belajar banyak tentang dunia, dan diri saya sendiri. Sang pelatih hanya tersenyum, lalu menjawab, top skor bisa siapa saja, tapi yang bertahan di puncak cuma mereka yang bisa belajar dari kegagalan. Beberapa hari kemudian, Megawati memutuskan kembali ke Indonesia sejenak, mengisi waktunya dengan mengunjungi keluarga dan melakukan pelatihan bersama anak-anak muda di kampung halamannya. Ia disambut bak pahlawan, kamera televisi lokal, media sosial, dan para santri muda. Menyambutnya dengan sorakan gembira. Ia tak hanya jadi atlet, tapi simbol harapan bagi generasi muda. Salah satu anak kecil menanyakan, "Kak Mega, apakah nanti bisa masuk TV dan main di luar negeri juga?" Megawati mengangguk sambil tersenyum, "Bisa. Tapi harus siap jatuh dan berdiri lagi." Kalimat itu sederhana, namun mengandung luka dan pelajaran panjang yang telah ia lewati musim ini. Ia sadar, perjalanannya baru dimulai, dan tekanan bukan musuh, tapi bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Ketika kembali ke Turki, wajah Megawati sudah tak sama. Bukan karena perubahan penampilan, tapi karena kedewasaan yang tumbuh di balik tekanan dan harapan. Ia siap menandatangani kontrak baru, tapi dengan syarat, ia ingin punya suara lebih besar dalam pengambilan keputusan tim. Ini bukan soal ego, tapi tentang tanggung jawab. Ia ingin Eza Cibasi bukan hanya tim tempat ia bermain, tapi tempat ia bertumbuh bersama. Dalam konferensi pers akhir musim, Megawati tampil anggun dan percaya diri. Wartawan kembali menanyakan, apakah musim depan Anda akan kembali berburu top skor? Ia tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak mengejar gelar individu. Saya mengejar kejayaan tim. Kalau itu berarti saya harus jadi top skor, maka saya siap." Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Musim itu memang penuh gejolak dan luka, tapi juga menjadi musim di mana Megawati Hangestari membuktikan bahwa pemain hebat bukan hanya soal mencetak poin, tapi soal bagaimana tetap berdiri saat seluruh dunia mencoba menjatuhkan. Dan dari reruntuhan harapan, ia membangun pijakan untuk lompatan berikutnya, yang lebih tinggi, lebih kokoh, dan lebih berarti.